Takutnya kalau malam-malam sendiri gitu ya Pak. Kabur aja Pak, kabur. Nggak usah diintip-intip lagi Pak. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua sudah sebantu support dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Kepada kalian yang baru yang masih belum subscribe, ayo bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis aja geng. Oke, seperti biasanya As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video As kali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian, dan diberikan kebahagiaan yang diimpikan buat kalian selamanya insya Allah, amin. Oke lah, seperti biasa sebelum mula As ingin mengajak pada kalian yang suka pada channel ini, suka pada video-video di channel ini, jangan lupa untuk join membership dan juga tekan tombol atau biji super thanks agar kami bisa lebih semangat lagi bikin konten dan lebih kami dapat memperbaiki dan mempertingkatkan lagi video kami di kedepannya insyaallah. Terima kasih kalian semuanya. Oke, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Warung Sobat. Oke, sekali lagi kita ingin lihat yang horror. Oke, kita ingin melihat kali ini apalagi ceritanya di sebalik lemari dibuka. Yuk ikut As react, yuk. Oke, udah siap semuanya, yuk kita mulai. Bismillah. Takut tentang tung tang ting. Ya, di sini bareng Warung Sobat. Ya, katanya. Makhluk tak kasat mata seperti bangsa jin dan kawan-kawannya kerap kali muncul dalam kondisi dan tempat yang tidak terduga ya sob. Mereka bisa muncul di tempat yang sepi dan juga bisa muncul di tempat umum seperti rumah ataupun tempat kerja. Kali ini Ane suguhin penampakan hantu yang terekam kamera. Takutnya terekam kamera. 8. Tembus pandang. Petugas polisi dari Spanyol dibuat kebingungan saat mengecek keberadaan sosok misterius yang sedang berdiri di depan kantor sob. Nah, pas sampai di lokasi, mereka justru terlihat kebingungan karena sosok tersebut tidak ada di tempat ya. Kira-kira apa yang terjadi? Kita lihat. Adelante. A ver dónde. Exactamente está a su espalda y ustedes ahí me ven. Enggak ada, kalau di kamera tuh kelihatan kan, tapi yang sedang menghadapi situasi itu nggak dapat lihat. Aneh ya kejadian ini. Adelante, lo escucho. Serem. Ya le abrí aquí la malla al 37, lo dejo que... Udah, kabur aja Pak, kabur. Y lo dejo que vaya, ¿o qué hago? No hay nada. Oke, ini membingungkan sekali ya sob. Ya Bam, gue juga bingung. Kenapa polisinya malah mainan center? Main Harusnya center. shock ya sob. Ya Bam, harusnya panggil Sam. Sam siapa? Gus. Oh iya. Oh, tenan. Jadi sosok itu kayak tembus, tapi kayak seolah-olah bapak polisinya lihat sob, tapi nggak takut. Ini kan aneh. Padahal di kamera sosok yang menyerupai nenek-nenek atau mungkin anak kecil tersebut terlihat sangat jelas dan benar-benar ada di hadapan mereka ya kan. Cuman ini juga tidak bisa dipastikan kalau ini adalah penampakan hantu ya, nggak selamanya hantu. Mungkin makhluk yang lain gitu sob. Karena siapa tahu ya kan sosok itu hanyalah bentuk bayangan suatu benda yang terkena cahaya lampu, atau mungkin hologram bisa jadi, atau apa sob? Iya juga kan hologram. 7. Rumah baru. Oh ini tadi tuh. Seorang emak-emak tak sengaja merekam kejadian aneh sob saat ngunjungin rumah barunya yang sedang dibangun gitu. Nah, pas ngerekam anaknya yang lagi asik joget dengan diiringi celotehan khas emak-emak ya, tiba-tiba saja ada ini. Wes, ayo, banteng. Dung tang dung tang. Oh, cantik rumahnya Bu. Dung tang ting. Oh, anaknya mana? Kok Tungtang ditinggal? tundur yang membawa petaka kalau begini ya. Yang awalnya happy ya kan karena rumahnya bentar lagi Rumahnya jadi itu sob, tinggal cantik cat sekali. aja itu. Malah ada kejadian yang bikin shock gitu kan. Waduh, gimana nanti kalau misalkan udah bener-bener ditungguin gitu kan rumahnya.
Betul, entah penyebabnya apa ini sob ya. Pintu rumah yang ada di belakang si bocil tadi kita lihat ya gerak sendiri atau nutup sendiri gitu. Padahal dilihat ya nggak ada satupun orang yang narik ataupun mendorong pintu tersebut. Dan coba kita amati sob. Nah itu sebelum lampu dinyalain itu ada putih-putih ya di pintu sob. Nah, dan tuh? Secara penglihatan kita orang awam sob, ini jelas bukan editan atau settingan ya. Ini sepertinya asli ini sob ya, real ini. Bagaimana pendapat sobat-sobat? Real. 6. Bumerang. Bumerang. Sosok aneh ikut terekam dalam video bumerang dua cewek yang lagi asik bergaya di depan rumah. Nah, tapi sob ya, tepat di sela-sela pintu yang terbuka di belakang mereka gitu, sosok itu lewat dengan cepat seperti sedang melayang. Kita lihat. Apakah kalian melihatnya? Seperti bergaun putih tinggi, mukanya pucet dan rambutnya terurai. Ya. Kayaknya apakah ini kuntilanak sob ya? Kata kuntilanaknya lu nggak ngajak-ngajak main bumerang ya, Besti? Ya Besti, barangkali di-like sama Raffi Ahmad. Nanti diajak naik Lamborghini ya so ya Mbak Kuntinya. Sampai saat ini belum bisa dipastikan sob. Di komen-komennya juga banyak yang bingung gitu karena memang tidak ada informasi lebih lanjut ya. Si pengunggah juga belum ada. Ya aneh ini apaan gitu. Cuman yang bikin anehnya ya, sosok itu lewat dengan sangat cepat, maju terus mundur lagi. Nah menurut sobat gimana sob? Apakah dia beneran kuntilanak? Tapi gitu kayak tosok ya munculnya, geser balik lagi gitu. Gimana sob? Geser balik lagi. 5. Kaget. Bangsa hantu ataupun bangsa jin biasanya suka muncul di waktu yang tidak terduga, seperti yang direkam oleh cewek ini. Pas lagi ngerekam kandang-kandang burung milik bapaknya sob, dia justru melihat sosok ini. Oh, apa itu? Jantung kalian aman sob, kagetnya lucu ya. Dan ini wujudnya jelas banget sob ya, menor juga itu. Mukanya pucat dan rambutnya juga terurai ke bawah, kayak emang beneran lagi ngintip. Dan seremnya lagi, sosok cewek misterius itu cuma kelihatan kepala dan lehernya aja. Apakah sosok kuyang? Waduh. Oke, cuma kalau dipikir secara logika, mana mungkin ya kan ada cewek yang iseng nakut-nakutin temennya dengan cara kayak gitu, masuk kandang badannya gitu kan. Jadi kemungkinan yang masuk logikanya kan? Bisa jadi kepala boneka mungkin. Tapi apakah terlihat seperti boneka sob? Ya, apalagi ini kan malam-malam ya kan. Cewek-cewek pasti udah parno duluan ini. Coba dari sudut pandang kalian, sosok ini asli, setan gitu, atau cuma prank aja sob, buat hiburan aja gitu. 4. Piket malam. Piket malam juga ada. Di saat kita sendirian, jangan pernah menganggap kalau kita itu benar-benar sendiri sob. Karena bisa aja ada sosok tak kasat mata yang sedang menemani kalian. Nah, seorang polisi yang lagi piket sendirian sob, mencoba melihat daerah sekitar dengan night vision ya. Dan ini yang dia lihat. Takutnya kalau malam-malam sendiri gitu ya pak. Kabur aja pak, kabur. Gak usah diintip-intip lagi pak. Astagfirullahaladzim. Ternyata ada yang lagi sibuk main sendirian di depan sana. Cuma kayaknya kalau yang nemenin macam ini sih bukannya seneng, gelisah. Nah, gelisah ya. Merinding ya, bukannya aduh ini ada temen ya, kebetulan gitu kan lagi sendirian pengen ditemenin. Pocong tembus peluru pak polisi. Ya juga kan. Namun salut ya, abang polisi ini tetap stay cool sob, walaupun ada pocong yang lagi loncat-loncat di depan matanya ya kan. Dia tetap tenang dan melanjutkan piketnya gitu. Coba kalau kalian ada di posisi bapak polisi ini, kira-kira kalian bakal ngapain sob? Maju terus kah? Dan untuk keasliannya kurang bisa ditebak sob ya. Gimana menurut kalian? Kayaknya asli ya. 3. Teman sepi. Teman sepi. Nah, ada lagi nih sob, kejadian makhluk tak kasat mata yang menemani manusia di saat lagi kesepian ya. Kali ini dialami oleh pria bernama Peter de Klerk. Saat dia lagi nonton TV sendirian, ternyata ada sosok misterius yang duduk di sampingnya. Ini. How's it guys? TikTok removed my video previously. But it happened again. I was just at home, alone, working, and my TV switched off in sleep mode. Is it just me? Or somebody sitting next to me on my
freaking couch. Oh, halo. Oke. Ada yang tahu dari mana datangnya, Sob? Padahal tadi pas dicek sekeliling nggak ada siapa-siapa Dia ya di sendiri aja, pinggir kan? gitu. Baiklah, Aduh. ini bisa saja asli, tapi Sob, bisa saja ini mungkin settingan ya. Ini mungkin sebagai edukasi aja Sob ya. Kalau misalkan dijelaskan, dia kan ngelihat ke depan, ke kanan, ke kiri, tapi tidak ke belakang. Oke? Nah, kemungkinan yang mau jadi hantunya ini di belakang dia gitu. Mungkin di atas punggungnya gitu kan. Dan kenapa TV-nya dinyalain dulu? Karena ketika yang jadi hantunya geser ke sampingnya gitu, nggak kelihatan di TV. Dan kalau misalkan TV-nya mati dari awal, si yang jadi hantunya ini bakal kelihatan pindahnya ya dari punggung ke sampingnya dia. Makanya dinyalain dulu, pas udah ke samping baru dinyalain seolah-olah itu adalah hantu. Dan setelah hantunya muncul, dia malah ngezoom ke TV ya kan. Kalau misalkan nengok ke kanan biar kelihatan ada hantunya nggak, kita lihat ya kameranya geser ke kanan. Ya jangan ngezoom TV tapi nengok ke arah kanan ya, ke arah hantu Sob. Soalnya kalau misalkan nengok ke kanan kameranya, ya dia ketahuan kalau ini settingan Sob ya, ada temennya di samping. Barangkali mungkin ngelihat video-video macam ini jangan ditelan mentah-mentah, wah pasti asli. Jangan ya. Kita lihat dulu kejadiannya. Bisa saja itu asli, bisa juga itu adalah settingan. Dan apakah video seperti ini enggak patut kita hargai? Enggak Sob, kita hargai untuk menghibur kita, bukan untuk menyatakan bahwa hantu itu asli ya, untuk hiburan. Jadi kalau misalkan hantu-hantu yang settingan tujuan si pengunggah adalah untuk menghibur kita nggak salahkan ya. Tapi kalau misalkan itu settingan, tapi tujuannya agar kita percaya itu asli, ya kitanya jadi keliru gitu ya kan Sob ya. Kitanya jadi sesat nantinya. Salah persepsi tentang hantu. Nah kalau menurut kalian setuju sama pendapat saya ataukah emang asli Sob? Kayaknya aku setuju deh. 2. Wajah. Wajah. Seorang cowok tak sengaja merekam kejadian aneh saat mengecek kamar dua adiknya Sob yang kebetulan tidur dalam satu kamar gitu. Nah, pas baru masuk, dia kebingungan karena salah satu adiknya itu selalu menatap ke arah lemari dengan tatapan wajah yang kosong. Dan pas dicek, ternyata ini penyebabnya. Ada apa? Kamu kenapa, Dek? Iya, kemana perginya wujud pemilik wajah tadi Sob? Padahal sebelum dibuka ya sangat nampak itu ya, sangat jelas ada di balik pintu lemari. Kalau misalkan mungkin ngumpet gitu kan, kayaknya waduh ini sempit banget lemarinya Sob. Jadi apa sosok tadi Sob? Apakah emang bangsa jin yang mau ganggu saudara-saudaranya gitu? Ataukah hanya gambar wajah yang dipasang di balik pintu? Atau teknik editing doang? Atau apa Sob? Ya aneh. Wajahnya Maman! Maman, keluar! Siapa Maman? Maman biasanya nurut sama Toso. Ya Bam, keluar atau jatah kopi habis. Wah iya, ya ancam Maman. 1. Bekas RSJ. RSJ itu apa ya? Saat mengunjungi gedung bekas rumah sakit jiwa yang sudah lama terbengkalai, seorang pria tak sadar ada sosok misterius yang sedang mengintainya dari dalam gedung tersebut. Di jendela lantai 1 gedung itu Sob, terlihat seseorang yang sedang mengintip kemudian menghilang. Ini video lengkapnya. Itu kecil sekali dia. Dan kita tahu kalau rumah sakit yang udah ditinggalkan kayak gini, pasti ada sesuatu yang menghuninya kan? Ada yang malu-malu ngintip itu. Rupanya nggak cuma Toso aja ya yang suka ngintip ini. Yes, tadi tepat di jendela sebelah pojok kanan bawah itu Sob. Nongol dia Sob. Padahal menurut informasi, gedung itu sudah terbengkalai cukup lama gitu dan sudah ditutup untuk umum. Jadi siapa sosok yang ngintip tadi gitu kan? Tapi kalau misalkan settingan mungkin. Apa bedanya editan dan settingan? Editan itu ya pakai laptop diedit-edit Sob. Kalau settingan pakai orang, pakai teman gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Sob kalau itu adalah sosok jin gitu kan. Ya beneran hantu gitu. Karena rumah ini rumah sakit ini udah lama ditinggalkan gitu. Nah, tadi kita dapat saksikan
makhluk yang terakam melalui kamera secara nggak langsung ya, secara nggak sengaja gitu kan, dan kita melihat bagaimana penampakan itu adalah menurut penilaian kita sendiri, sama ada ianya adalah asli, real, atau apa settingan atau editan gitu. Dan kita melihat tadi kebanyakannya untuk As yang kebanyakannya itu kelihatan real ya, sebab mungkin kelihatannya nggak berapa jelas gitu kan. Ada juga yang yang teori dinyatakan oleh Warung Sobat tadi, ada beberapa video yang kayaknya kelihatan bisa mempunyai kemungkinan untuk dibikin editan ataupun settingan, atau ada juga yang bisa dibikin atau kita panggil hologram gitu kan, bisa juga kayak gitu kan, kita nggak tahu, siapa tahu kan. Dan untuk kita menyatakan bahwa itu settingan juga nggak adil bagi yang bikin videonya kan, bagi kita. Jadi secara jujurnya kita kata video-video kayak gini kita boleh katakan untuk hiburan kita. Terima kasih karena udah menghibur hari-hari kita gitu kan. Dan kita tahu itu adalah satu yang kita sendiri nggak tahu sama ada dia settingan atau secara real kan. Oke, sebenarnya itu video-video adalah satu yang dilakukan oleh mereka itu untuk buat hiburan kita, sebagai edukasi juga kan. Oke lah, sampai ke sini video reaction untuk kali ini. Pada kalian nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih. Saya ucapkan mungkin kepada yang baru, jangan lupa untuk baca subscribe. Sampai kita jumpa lagi di live videonya, insya Allah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum semua, jaga diri, ciao.